Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, peminatan K3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait bahaya biologi yaitu binatang buas yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018. Saya Siti Nur Fatimah, NIM 2002915, peminatan K3. Berikut adalah anggota kelompok saya. Perkenalkan, saya Wiji Nuraini dengan NIM 2002982. Halo, perkenalkan nama saya Batasya Syafa dengan NIM 2002991. Perkenalkan, saya Winana Venita dengan NIM 200295152. Perkenalkan, saya Bismi Anggini dengan NIM 2002960. Perkenalkan, saya Marfor Kalozi dengan nomor hidup mahasiswa 2002186. Perkenalkan, nama saya Khairil Salsabila Suada, NIM 200299192. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfianto dengan NIM 200292203, peminatan K3. Halo teman-teman, perkenalkan aku Sylvia Nurlaili dengan NIM 200029232. Apa sih yang kalian ketahui tentang binatang buas? Binatang buas merupakan binatang liar dan biasanya mereka memusuhi manusia. Biasanya mereka akan menyerang manusia ketika mereka merasa terancam. Nah, ciri-ciri dari binatang buas sendiri adalah mempunyai gigi taring, kemudian cakar yang tajam, pemakan daging, hidup di alam liar, dan musuh bagi manusia. Teman-teman tahu nggak macam-macam binatang buas? Macam-macam binatang buas antara lain seperti harimau, serigala, ular, gajah, beruang, badak, dan lain sebagainya. Ada beberapa tempat kerja yang memiliki ancaman dari binatang buas, antara lain tempat kerja yang berada di hutan, seperti pertambangan, perkebunan, dan lain sebagainya. Kemudian tempat kerja yang berada di laut, seperti nelayan, kemudian penyelam, dan lain sebagainya. Kapan sih pekerja mendapatkan ancaman atau serangan dari binatang buas? Jawabannya adalah kita tidak tahu pasti kapan pekerja tersebut mendapatkan ancaman dari binatang buas. Karena serangan dari binatang buas dapat terjadi kapan saja secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Misalnya ambil contoh seorang petani karet, dia bekerja di hutan karet setiap hari, yang biasanya tidak terdapat kemunculan binatang buas di situ. Namun secara tiba-tiba dia mendapatkan serangan dari binatang buas tersebut. Entah karena faktor apa binatang tersebut muncul dan menyerang seorang pekerja, mungkin karena binatang buas tersebut lapar atau faktor lingkungan yang disebabkan manusia atau faktor lainnya. Dari berita atau artikel yang saya baca terkait korban penyerangan binatang buas, itu diperkirakan waktu terjadi serangan pada siang hari hingga sore menjelang malam. Entah karena faktor binatang tersebut lapar atau faktor lainnya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyerangan binatang buas dapat terjadi kapan saja, di mana saja, secara tiba-tiba tanpa kita sadari, dan tergantung pada kondisi lingkungannya pada saat Anda bekerja di tempat kerja. Selanjutnya, kenapa sih binatang buas itu bisa ada di tempat kerja? Nah, jadi gini teman-teman, binatang buas itu bisa ada di tempat kerja dikarenakan lokasi dari pekerjanya itu berada cukup dekat dengan habitat dari binatang buas, sehingga ada kemungkinan pekerja itu bisa bertemu dengan binatang buas. Nah, selain itu terdapat juga tindakan yang kurang terpuji dari pekerjaannya itu sendiri. Nah, misalnya itu seperti eksploitasi hutan, yang dimana hal tersebut itu bisa menyebabkan binatang buas kehilangan habitat alamiahnya, yang pada akhirnya binatang buas tersebut bisa menyerang para pekerja yang ada di sekitarnya, seperti itu. Teman-teman, tahu nggak sih siapa yang terpapar ancaman binatang buas di tempat kerja? Yuk, aku jelasin. Jadi, kemungkinan yang mendapat ancaman binatang buas di tempat kerja adalah manusia, terutama pekerjaan yang berhubungan langsung dengan binatang buas. Contohnya adalah pekerjaan yang berada di kebun binatang
Bahkan juga wisatawan yang ada di kebun binatang bisa terancam oleh bahaya binatang buas. Selanjutnya, orang yang bekerja di laut. Karena orang yang bekerja di laut akan mendapat ancaman dari binatang buas seperti hiu. Hiu seringkali disebut sebagai binatang liar yang dapat memusuhi manusia. Mengapa bisa ada binatang buas di tempat kerja? Pertama, lokasi tempat kerja yang sangat dekat dengan habitat para binatang buas, seperti para pekerja kebun yang berada di tengah hutan. Maka mereka memiliki potensi yang lebih tinggi untuk bertemu dengan binatang buas. Lalu yang kedua, adanya tindakan tidak terpuji dari para pekerja tersebut, seperti eksploitasi hutan dan penebangan liar, menyebabkan para binatang buas tersebut mengusik dan kehilangan habitat alamiahnya. Bagaimana sih proses pemaparan binatang buas di tempat kerja? Sini aku jelasin. Proses pemaparan binatang buas di tempat kerja dapat dilakukan dengan cara menggigit, menyengat, menerkam, menanduk, atau bahkan dengan cara apapun lainnya yang dapat menimbulkan luka atau bahkan kematian bagi para pekerja. Contohnya saja seperti harimau yang sedang berburu dan dilakukan dengan cara memperhatikan mangsanya dari jauh secara diam-diam. Kemudian setelah harimau tersebut siap, harimau tersebut akan menerkam mangsanya, kemudian menjatuhkannya ke tanah, lalu mematahkan atau bahkan menggigit leher mangsanya hingga mati. Dampak yang akan terjadi, pekerja dapat mengalami serangan dari binatang buas dan binatang berbisa. Kecelakaan yang dapat mengakibatkan cacat seumur hidup. Di samping berdampak pada kerugian non-material, juga menimbulkan kerugian material yang sangat besar. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, terdapat 4 cara pengendalian potensi bahaya biologi. Cara yang pertama adalah menghindari sumber bahaya binatang buas di tempat kerja. Cara yang kedua adalah dengan membatasi pajanan dari binatang buas di tempat kerja. Yang ketiga adalah menyediakan rambu-rambu yang sesuai. Dan yang keempat adalah dengan menggunakan APD yang sesuai. Sekian dari kelompok kami, yang perlu teman-teman ingat adalah selalu